Start. Hey yo team, selamat datang lagi di channel. Kela. Salah intro guys. Jadian deh. Halo Nabah Lovers, ketemu lagi nih di Karawitan Desas Media, SMK Negeri 1 Sumedang. Sarana informasi dan edukasi seputar Karawitan Sunda. Guys, kali ini kita masih bahas seputar seni Karawitan Sunda nih. Seperti janji kita di video sebelumnya, sekarang waktunya pembahasan tentang Karawitan Gending. Udah siap masuk kelas? Langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas pertunjukan Karawitan Sekar yang murni tanpa iringan musik apapun. Nah sekarang sebaliknya nih guys, kita bakalan bahas pertunjukan musik yang gak pakai vokal sama sekali. Sebelum kita bahas tentang pengertian Karawitan Gending, kita cek dulu deh video-video berikut ini. Oh iya guys, pertunjukan tadi sama sekali nggak pakai vokal loh. Ada nggak sih yang pernah dengar istilah musik instrumentalia? Jangan salah, Karawitan Sunda juga punya loh. Gimana? Udah mulai tercerahkan? Atau malah masih bingung? Gak pakai lama guys, langsung kita bedah aja yuk, apa sih Karawitan Gending? Secara spesifik, Karawitan Gending merupakan istilah lain dari instrumentalia dalam istilah musik barat. Sederhana bukan? Tapi masa iya sesederhana itu? Menurut Raden Mahyar Anggakusuma Dinata, gending nyaeta rinengga suara anu diwangun kusora tatabehan. Bentar. Kita samakan dulu persepsi guys. Berbeda dengan istilah gending pada Karawitan Jawa yang selalu identik dengan gamelan, istilah gending pada Karawitan Sunda konsepsinya lebih luas nih gengs. Jadi tidak hanya terbatas pada alat-alat pukul seperti gamelan saja, namun semua instrumen karawitan dan gamelan pun baik ritmis maupun melodis juga termasuk di dalamnya. Penting buat dicatat nih guys, banyak banget istilah-istilah yang sering dipakai dalam Karawitan Gending seperti pangkat, wiletan, posisi atau pola tabuh, patet, dan yang lainnya. Tapi sabar dulu ya, istilah-istilah tersebut akan kita bahas secara terperinci di video-video yang akan datang karena istilah-istilah tersebut butuh pemahaman yang lebih jauh, terutama dalam hal pengaplikasiannya. Sebagai permulaan, mending kita list lagi yuk pertunjukan apa aja sih yang termasuk ke dalam Karawitan Gending pada Karawitan Sunda. Degung klasik. Degung merupakan salah satu genre musik yang sangat identik dengan tatar Pasundan. Konon katanya, kesenian degung ini berasal dari kalangan Menak atau kaum elit bangsawan Sunda. Pada periode 1980 sampai 1990, degung menjadi salah satu genre musik yang diberi perhatian khusus oleh masyarakat Sunda. Dengan kata lain, di era tersebut degung mencapai masa keemasannya. Terbukti dengan menjamurnya karya-karya lagu yang menggunakan iringan gamelan degung kreasi dalam konsep penyajian Karawitan Sekar Gending. Tapi perlu dicatat juga guys, degung yang kita bahas kali ini bukan degung dalam konsep Sekar Gending ya, melainkan degung klasik yang merupakan karya instrumental dalam konsep Karawitan Gending atau tanpa vokal. Tarawangsa. Pernah gak sih guys kalian jalan-jalan ke Rancakalong? Daerah Rancakalong dikenal sebagai daerah agraris di pinggiran Kabupaten Sumedang, meskipun sekarang lagi gencar dengan pembangunan tol Cisumdawunya guys. Eits, tapi kita nggak bakalan bahas masalah kondisi geografis Rancakalong. Sesuai dengan tema bahasan kali ini,
Ada salah satu kesenian ritual yang kental dengan nuansa magis di daerah Nusa Kalong. Mereka menyebutnya Tarawangsa. Tarawangsa memiliki dua makna. Yang pertama, sebagai alat musik gesek yang terbuat dari kayu dan memiliki dua dawai dari kawat baja atau besi. Dan makna yang kedua merupakan nama dari jenis kesenian. Tarawangsa biasa ditampilkan dalam event tahunan yang disebut Ngalaksa. Dalam event tersebut, Tarawangsa berperan sebagai media upacara adat ritual dalam syukuran panen padi masyarakat Ranca Kalong. Oh iya guys, Tarawangsa dikategorikan sebagai karawitan gending karena pada konsep pertunjukannya hanya menggunakan dua waditra saja, yaitu Tarawangsa itu sendiri dan kecapi perdawai 7 yang disebut jentreng. Artinya tanpa vokal ya guys. Koromong. Selanjutnya, gak jauh-jauh dari Ranca Kalong nih gengs, ada kesenian koromong yang tumbuh dan berkembang di wilayah Cikubang, Ranca Kalong. Kesenian koromong merupakan salah satu jenis pertunjukan kesenian yang memiliki fungsi sebagai sarana ritual bagi masyarakat pendukungnya. Instrumen yang digunakan dalam pertunjukan ini terdiri dari instrumen bonang, goong, dan kendang yang dimainkan oleh 5 orang penabuh atau nayaga. Sama halnya dengan beberapa contoh pertunjukan sebelumnya, koromong pun tidak menggunakan jurus sekar atau vokal dalam penyajiannya. For your info nih guys, pertunjukan koromong biasanya diselenggarakan pada bulan Mulud, tepatnya setiap tanggal 14 Mulud di Kampung Cikubang, Kecamatan Ranca Kalong. Intinya nih guys, dari beberapa contoh pertunjukan tadi, semuanya merupakan pertunjukan musik atau karawitan tanpa jurus sekar atau vokal. So, gampang banget kan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis pertunjukan ke dalam pertunjukan karawitan gending. Oh iya, sebetulnya masih banyak lagi contoh jenis seni pertunjukan yang termasuk ke dalam karawitan gending. Dan apa yang kita bahas hanya beberapa contoh kecil saja ya gengs. Wah, ini dah. Untuk pembahasan di video kali ini, kita cukupkan sekian dulu ya guys. Untuk materi video selanjutnya, kita bakalan bahas karawitan sekar gending. Selamat belajar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.